Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review satu CPU cooler. Memang udah agak lama ya, kalau nggak salah di 6 bulan yang lalu, dan ini baru ada barangnya di sini dan kita akan cobalah apakah ini worth it atau tidak. Yang dimana di harga murah, full black dan banyak variasinya. Ada yang RGB, ada yang berwarna putih, tapi kalau yang ini yang berwarna hitam seperti box yang ada di sini. Ini adalah PC cooler serinya R400 yang bertemakan full black. Dan aku juga penasaran sih bagaimana performanya. Kalau yang sebelumnya satu pernah preview yang serinya R200, tapi kalau yang ini R400 apakah lebih bagus atau tidak? Untuk mendingin Ryzen 5 5600K yang ada di sini untuk percobaannya. Dan juga kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Dan sebelum itu, seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, untuk yang ada di sini ada spesifikasinya juga di bagian belakang, serta tampilan yang ada itu sangat simple dan juga bagus, berwarna abu-abu, putih, hitam. Tapi yang pertama kita unboxing dulu isiannya apa aja sebelum saya bacakan dari segi spesifikasinya. Di bagian dalam sini ada bracketnya semua ya, serta ada keras manualnya dan juga thermal paste-nya. Dia tuh bertipe sasetan. Aku buka dulu ya, bentar. Seperti yang ada di sini. Ya, dia tuh sasetan kecil ya, standar pada umumnya lah untuk ini thermal paste-nya. Setelah di bagian sini ada heatsink-nya juga serta CPU cooler-nya. Kita ambil dulu, diambil semua. Sekarang bukanya tinggal ditarik ke bawah dan akuratkan dulu sebentar ya dari segi penampakan yang ada di sini supaya lebih rapi. Dan seperti ini untuk penampakannya, dia itu kecil menggunakan fan 9 cm aja, tapi menggunakan 4 heat pad. Tapi yang keren sih tampilannya berwarna full hitam semua untuk yang ada di sini. Dan juga untuk spesifikasinya di bagian belakang kita bacakan dulu, yang dimana ini serinya R400. Untuk CPU soketnya, itu support di Intel di 115X, 1200, 1700 maupun di 1800. Jadi Intel generasi kedua sampai ke 14 sekarang itu support. Dan juga untuk yang AMD di AM4 serta AM5 aja itu sudah lebih dari cukup. Dan juga untuk dimensinya dia itu tinggi di 133 mm. Jadi semua casing bisa masuk lah menggunakan yang ada di sini. Karena emang kecil sih, di 133 aja. Menggunakan 4 pipa yang dimana diameternya di 6 mm. Nih ya, ada 4. Serta dia tuh ukuran fan-nya di 9,2 mm. Dan aku juga penasaran sih apakah bisa mendingin Ryzen 5 5600K atau enggak, yang dimana menggunakan 9 cm. Ya aslinya bisa lah, tapi dari segi fan speednya dia itu di 800 sampai di 2200, terbilang ini kencang ya, tembus sampai di 2000-an. Dan juga untuk bearing tipenya menggunakan hydraulic bearing, terbilang udah bagus. Serta untuk yang lainnya fan power consumption-nya di 1,44 watt aja menggunakan 4 win PWM yang ada di sini, karena dia tuh di 800 sampai di 2200 rpm. Jadi bisa kencang, bisa pelan. Dan juga garansinya di 2 tahun dari PC cooler. Ini tuh dari AMD ya garansinya, seperti stiker di bagian box ini. Itu aja untuk spesifikasinya. Dan kita lihat dari segi penampakan yang ada di sini. Di bagian ini dia tuh ada corak-coraknya juga di bagian atasnya sini lah. Jadi supaya lebih menarik dari segi tampilannya, bukan tampilan heatsink pada umumnya. Fan-nya dari simple, ada tulisan CPA. Aku juga kurang tahu sih CPA itu apa, atau bagian dari PC cooler atau tidak. Dan ini juga buatan dari Cina, ada made in-nya di bagian sini. Menggunakan 4 pipa. Untuk mendingin Ryzen 5 5600K, kita lihat aja habis dari segi reviewnya. Dan juga tambahan ya, untuk yang ada di sini di harga 220.000 kurang lebihnya. Ada beda-beda tipe, ada yang R200, 300, 400, tipe RGB maupun yang berwarna putih, full black maupun yang lainnya. Itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke tes rakit dulu lalu mereviewnya. Yo.
Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan PC Cooler R400 Black, yang dimana menggunakan Ryzen 5 5600G sebagai pengujiannya. Yang pertama, PC Cooler R400 dulu, seperti gambaran yang ada di sini, minimalnya mendapatkan di 36 derajat, dan juga maksimalnya di 75 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah 36 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench, dan dia mentok paling tinggi di 75 derajat. Ini pun terbilang bagus. Dan kalau kita bandingkan seperti gambaran yang ada di sini CPU cooler lainnya dari segi R200, R300 sampai di stok cooler AMD, yang pertama kita bandingkan dengan seri sebelumnya di R200 dan juga R300, dia tuh masih menang R400. Untuk minimalnya terpaut di 2 derajat dari R300 ke R400, dan apalagi maksimalnya terpaut di 4 derajat. Terbilang ini memang sesuai sih. Dari segi performanya dia tuh urut R200, 300 dan juga 400. Tapi kalau PC Cooler R400, dia tuh performanya sama seperti IT Cooling SE214XT, sama-sama di minimalnya 36 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Terbilang ini bagus lah. Dan kalau kita bandingkan dengan stok cooler bawaan AMD, untuk minimalnya terpaut di 5 derajat dan juga maksimalnya terpaut di 13 derajat. Bisa dibilang ini jauh. Jadi intinya lebih worth it menggunakan PC Cooler R400 daripada stok cooler bawaan AMD. Kurang lebihnya seperti itu. Datanya ada di sini. Kalau misalnya pengen lebih lama, silahkan di pause aja videonya. Lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini bagus atau tidak untuk bandingkan Ryzen 5 5600G? Terbilang ini bagus. Dari segi suhunya, dia itu bisa bersaing lah dari CPU cooler lainnya maupun stok cooler bawaan AMD. Tapi untuk yang ada di sini, desainnya dia itu simple, full black, tingginya cuma di 133 mm. Rata-rata semua casing bisa masuk lah menggunakan ini. Dan apalagi dari segi harganya di 220.000, cukup agak mahal sedikit di kalangan CPU cooler menggunakan 9 cm. Di brand lain juga ada lah yang mendapatkan 12 cm bertemakan full hitam. Itu pun lebih worth it sih dari segi performanya. Yang mereknya TJJ10 dari brand Cina. Tapi untuk fan speed yang ada di sini, dia itu kencang sampai di 2200 rpm meskipun menggunakan 9 cm fan-nya. Dan apalagi garansinya di 2 tahun dari AMD. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, PC Cooler R400. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.